Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh Soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Ananda Soleh Soleha selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokok hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu terbiasa hormat kepada orang tua, peserta didik mampu menunjukkan sikap sayang kepada orang tua, peserta didik mampu memiliki perilaku taat pada perintah Allah dan pentingnya hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyebutkan terjemahan hadis tentang hormat kepada orang tua dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan hadis hormat kepada orang tua. Peserta didik mampu menyimpulkan isi pokok kandungan hadis hormat kepada orang tua. Peserta didik mampu menerapkan isi kandungan hadis hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menghafal dan mendemonstrasikan hadis tentang hormat kepada orang tua dengan benar. Nah, ini kita akan mengamati dan menanya dulu. Setelah kita melihat gambar ini, maka apa yang kita bisa ceritakan dari gambar di atas? Orang tua sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan. Menaati orang tua hukumnya wajib. Seorang anak tidak diperbolehkan menyakiti dan durhaka kepada orang tua. Bahkan Allah melarang seorang anak untuk berkata kepada kedua orang tuanya, apalagi tidak mematuhi dan membantah. Berbicaralah dengan lemah lembut dan sopan santun kepada mereka. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ridho dan murka Allah ada bersama ridho dan murka orang tua. Kita akan membaca hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Amati gambar di bawah ini. Ibu akan bacakan dulu hadisnya secara keseluruhan, kemudian Ananda bisa mengikuti dan mengulang-ulang sampai hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridor Rabbi fi ridol walid wa sahotur Rabbi fi sahotil walid. Itu adalah hadis keseluruhan. Nah, kita akan memahami arti dan isi kandungan hadis tentang hormat kepada orang tua. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Umar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ridho Robbi, ridho Allah, pi ridho walid, tergantung pada ridho orang tua. Wasahutur Robbi, dan murka Allah, fi sahotil walid, tergantung pada murka orang tua. Terjemahan hadis tentang hormat kepada orang tua secara keseluruhan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, Ibu akan menjelaskan isi kandungan hadis tentang hormat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang wajib kita hormati, kita hargai, dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua telah merawat, menyayangi, mengasuh, membesarkan, serta mendidik kita sejak kecil. Kasih sayang orang tua telah dan terus diberikan sepanjang masa. Berbakti orang tua
hukumnya wajib, dan berani melawan orang tua adalah dosa besar. Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Berbicara kepada orang tua harus dengan perkataan mulia dan sopan, dan turutilah semua nasihatnya selama tidak melanggar perintah agama. Jika kita akan berbuat sesuatu hal, maka mintalah izin kepada orang tuamu. Misalnya, jika kamu ingin bermain di rumah teman atau belajar kelompok, maka kamu harus izin terlebih dahulu. Jika orang tua mengizinkan, maka berangkatlah. Jika orang tua melarang, maka jangan pergi, karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Bagaimana sikap berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup? Nah, salah satunya adalah satu, berkata lembut dan sopan. Jadi tidak marah-marah, apalagi membentak kepada kedua orang tua. Mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya, menjalankan perintahnya, membantu pekerjaan orang tua, menyenangkan hati orang tua, mendoakan kedua orang tua, merawat orang tua kita jika sudah berusia lanjut, dan lain-lain. Sikap berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ini juga harus tetap berbakti walaupun orang tua kita sudah meninggal, yaitu dengan cara menjalankan wasiat dan amanahnya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua dengan selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, menjaga nama baik kedua orang tua, berziarah ke kuburnya serta mendoakannya, menyambung silaturahim dengan teman orang tua kita, harus mengikhlaskan kepergiannya, rukun dan sayang terhadap saudara sepeninggal orang tua, menghajikan orang tua yang sudah meninggal jika mampu, dan masih banyak lagi sikap berbakti kepada orang tua kepada sudah meninggal. Nah, sekarang sudah tiba waktunya kita pada rangkuman materi pokok hadis hormat kepada kedua orang tua. Rangkuman dari materi ini yaitu, bagi seorang anak, berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, karena orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Berkata kasar dan melawan orang tua hukumnya dosa besar. Anak yang berani menentang orang tua akan menjadi anak durhaka. Ridha Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis tentang hormat kepada orang tua diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, sudah selesai Ananda Saleh-Salehah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda selalu menjadi anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Juga Ananda tidak pernah akan membantah ataupun melawan kepada orang tua. Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.